Halo guys, lanjut lagi. Ini ya alat setrum babinya. Yang ini input dari aki. Yang ini output untuk mengarah ke kawat, satunya ke tanah. Ini saklar on off. Ini tempat colokan. Ini bohlamnya. Diusahakan ya supaya memakai bohlam yang kayak begini, lampu pijar. Usahakan yang paling rendah 5 watt atau 10 sampai 15 watt. Makin besar makin bagus. Dan ini aki. Nah, contoh pemasangannya ya. Sini kan ada kabel ya, ini kabel plus yang warna merah ini, kabel plus, dan yang ini kabel min ya. Yang kabel min ini warna hitam, ini dipasang di min aki. Sini ada tanda kurang, berarti ini min. Dan yang merah ini plus, dipasang juga di kutub plus aki. Terus yang di belakang ini output, ini output keluar untuk ke pagar kawat. Yang satunya ini ke tanah. Ini bolak-balik bisa, atau ini ke tanah, ini ke pagar, atau ini ke pagar, ini ke tanah. Tidak apa-apa ya, bisa bolak-balik. Yang ini tidak boleh terbalik ya, antara kutub positif dengan negatif. Ini jangan sampai baku tukar kabelnya ya, atau ini juga bertukaran. Ini sudah saya pasang di sini. Plus ini merah, berarti harus juga di plus. Jangan sampai ini terbalik. Misalnya ini min lari ke plus, ini plus lari ke min. Ini sangat fatal ya. Ini bisa membuat alat perangkat ini rusak. Jadi diusahakan plus ketemu plus, min ketemu min. Sama dengan jalur ini. Saya contohkan biar lebih jelas. Ini ya kabelnya. Ini kabel merah, ini kan positif plus, berarti dia mendapat di sini. Sedangkan yang kabel yang satu ini kan terhubung di tanda kurang ini juga tanda kurang, min ketemu min. Lanjut. Terus sebelum kita menyalakan, jangan dinyalakan dulu, kita pasang dulu kabel outputnya. Di sini diusahakan ya kabel yang agak tebal, dipasang seperti ini. Bisa juga dililit ya, bisa juga dililit di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kabel yang satunya, kabel yang satunya di sini lagi. Diusahakan yang kuat ya, kalau bisa nanti dililit baru
kencangkan ya. Ya seperti ini. Sini ada kabel output keluar, yang untuk satunya ini ke kawat, yang satunya ini menancap ke tanah. Tapi pada saat kita tancapkan ke tanah, usahakan pakai besi ya, besi apa saja, yang penting tidak berkarat. Usahakan yang dalam biar arusnya maksimal. Kita balik lagi ya, beginilah. Ini bohlam kan sudah terpasang, tapi kalau bohlam ini tidak terpasang, misalnya begini, kita nyalakan, perangkatnya sudah menyala. Di belakang di sini tidak ada output yang keluar, belakang sini tidak ada output yang keluar di sini. Walaupun saya sentuhkan begini tidak ada reaksi. Kenapa? Karena bohlam ini belum terpasang. Ini bohlam hanya pengantar arus untuk memancing arus supaya keluar di outputnya. Ya, kita matikan dulu ya. Kita pasang bohlamnya. Jangan pakai lampu biasa ya, yang putih itu, usahakan yang begini. Ini awas, hati-hati, ini jangan sampai tersentuh ya di ujung kabel ini. Di sini tegangan tinggi, ini ribuan volt, sangat tinggi sekali. Terus kita nyalakan. Kalau kita pertama nyalakan, bohlam ini menyala terus redup. Ini menandakan perangkat ini dalam keadaan normal. Boleh kita lihat ya, menyala terus redup. Ini menandakan output sudah keluar, mengalir ke kabel ini. Di sini kan untuk mengetahui bahwa ada arus keluar di outputnya, kita boleh sentuhkan kabel ini. Di sini akan mengeluarkan lonjakan api dan meledak. Pada saat dia meledak, maka bohlamnya akan menyala seperti ini. Contohnya saya konsletkan dulu. Tuh, menyala ya. Ini menyala. Pada saat pemasangan di pagar, usahakan di kebun itu di bawah kita pasangkan kawat itu harus bersih ya. Jangan sampai ada rumput-rumput yang mengenai kawat, bisa konslet. Contohnya seperti ini, kita matikan dulu. Perangkat ini walaupun kita matikan, kabel dicabut, di sini masih menyimpan arus tegangan tinggi ya. Jadi kalau ingin menghilangkan tegangannya, kita buang, kita konsletkan saja kabelnya ya, seperti ini, supaya arusnya bisa hilang. Kita konsletkan saja kabelnya. Kalau sudah meledak, berarti arusnya sudah hilang. Ini sudah hilang ini. Ya, sudah hilang. Ini saya pegang. Jangan sekali-sekali memegang kabel ini pada saat arusnya belum dibuang ya. Terus saya contohkan untuk pemasangan kawatnya di pagar. Di sini ada, saya sudah gambarkan. Ini anggaplah ini tiang yang kita pasang, kayu, tiang. Ini juga tiang. Sama dengan ini tiang. Terus yang keluar ini anggaplah ini paku. Tapi paku ini kita lapisi ya, kita lapisi, jangan sampai paku ini bersentuhan langsung dengan kayu ini. Jadi ini kan tiang ini kan tertancap di tanah, otomatis kalau paku kabelnya dipasang di sini tidak dilapisi, otomatis kan arusnya mengalir ke tanah, otomatis dia konslet. Kalau dia konslet, maka bohlam ini akan menyala terus. Ini pertanda kalau ada yang konslet di area kebun, ini bohlam akan menyala terus, tidak padam. Maka kita cek di pagar ini jangan sampai ada rumput-rumput yang dibawa mengenai kawat ini, makanya harus dibersihkan bagian di bawah ini. Ini contohnya.
Ini yang membentang ini adalah kawat yang sudah melilit di sini di tiang-tiang. Terus dia mengarah ke sini. Anggaplah ini perangkatnya. Misalnya yang ini. Ini tampak belakang, ini tampak depan. Ini kan kutub positif dengan negatif aki, ya. Anggaplah saya gambar di sini. Di sini akinya. Sini akinya. Kutub plus negatif. Kita pasang dulu ya bagian outputnya kabel 2 ini. Contohnya yang ini 2 sama dengan ini. Kita pasang satu ke kawat, misalnya yang ini ke kawat, misalnya yang satu ini, yang ini ke kawat, yang satunya ini ke tanah. Ini yang ke tanah ini besi ya, besi biasa. Kita tancapkan ke tanah, usahakan yang agak dalam ya biar arusnya maksimal. Terus diikat di atas di sini. Usahakan diperkirakan sudah nyambung ya. Yang kuat ditancapkan ke tanah, yang satunya ke kawat. Terus ini plus kabel input aki plus ketemu dengan plus. Terus yang min ini ketemu dengan min. Ya, terus kita cek dulu di sini. Misalnya kita memasang kawatnya mau di paralel ya, untuk menambah lagi di atas di sini. Ini kan bisa ditambah kawat di sini. Usahakan jaraknya jangan agak ketinggian ya. Usahakan anggaplah binatang itu bisa mengenai kawat ini kalau dia lagi mau masuk. Kalau di paralel begini, usahakan kawatnya yang di ujung di sini bisa nyambung di sini. Nyambung di sini ya. Nyambung di sini supaya yang di atas ini juga listriknya bisa mengalir. Anggaplah ini tanah ya di bawah. Anggaplah ini tanah. Ini ditancapkan ke bawah besinya agak dalam. Terus satu ke kawat. Beginilah fungsinya. Ya, anggaplah ini mengelilingi kebun. Keliling-kelilingnya begini, mengelilingi kebun seperti ini. Mengelilingi kebun. Usahakan kalau kita seri kawatnya, usahakan ini nyambung juga dengan yang di bawah sini seperti ini. Nyambungnya contohnya seperti ini. Harus nyambung juga ini. Begini. Yang satunya ini ke tanah, satunya ke kawat. Sama dengan ini. Ini ke kawat, ini ke tanah. Beginilah fungsinya. Ya, usahakan di sini ada deretan ini. Kayak misalnya paku. Ini paku jangan langsung kita lilitkan kawat ini ke paku. Pakunya dilapisi dulu. Dilapisi baru kita lilitkan di sini, ya. Terus alatnya sudah bisa kita nyalakan ya. Alat ini irit, tidak boros di aki ya. Apalagi kalau kita pakai aki-aki mobil 50 ampere, itu lama ya pemakaiannya. Mungkin bisa sampai 5 hari lah. Terus untuk ini penerangannya, coba kita nyalakan. Ini ingat jangan sampai terbalik. Ini menyala terus redup, berarti ada tegangan yang keluar di belakang ya. Contohnya ini kan lampu 220 listrik. Ini sama halnya yang keluar di sini adalah listrik PLN. Kita colokin, ya kan lampunya menyala. Lampunya menyala. Coba kita matikan perangkatnya. Nyalakan lagi. Ya, beginilah penampakannya. Yang penting kalau kita memakai colokan ini,
Kalau untuk lampu diusahakan memakai lampu LED ya. Lampu LED jangan terlalu banyak, terlalu tinggi, soalnya kan trafonya ini masih kecil. Kalau kita mau lebih kuat lagi usahakan trafonya agak besar, tapi mungkin agak harganya cukup terjangkau juga. Ini juga, alat ini juga bisa untuk hadiah ya, hadiah untuk pencuri ayam. Misalnya banyak ayam di belakang rumah, ini bisa dipasang juga. Hadiah untuk pencuri ayam, pencuri kambing bisa juga. Ini cocok juga ini. Alat ini tidak berbahaya untuk manusia, ini cuma bikin kaget saja ini. Ini kan bukan listrik PLN ini. Ini bukan PLN. Ini arus DC. Arus DC diubah menjadi AC. Ini fungsinya ini. Jadi tidak berbahaya untuk manusia. Yang berbahaya itu kecuali kita ngambil arus langsung PLN ya. Itu sangat berbahaya. Apabila ada orang di kebun telur tersengat bisa mati. Bisa-bisa kita dipenjara. Ingat output ini walaupun kita matikan, kalau kita mau bawa pulang ke rumah, usahakan ya. Ini kita buang. Ini ya, ini kabelnya ini di belakang. Kita buang dulu arusnya. Kini kita koslekan saja begini. Ya. Kalau sudah meledak gitu, arusnya sudah hilang. Ini ya untuk pemasangan pagarnya ya, begini. Usahakan kalau memasang patoknya di sini, usahakan dibawa bersih ya. Jangan ada rumput yang mengenai kawat ini, bisa-bisa kan konslet. Apabila lampu indikator ini menyala tidak mati, berarti ada konslet di bagian sini. Apabila ada binatang liar tersengat, maka bohlam ini akan menyala. Ini fungsinya bohlam ini, untuk mengetahui ada yang korslet atau ada yang tersengat. Ini kan sudah beroperasi lagi. Di sini arus tegangan tinggi ya. Sini sangat tinggi sekali tegangannya. Ini hati-hati. Kalau kita sudah matikan alatnya, usahakan arusnya dibuang ya. Kita koslekan saja begini. Ya sudah hilang. Kalau untuk pemakaian di rumah ya, untuk menjaga anak-anak sempat ada yang pegang. Di sini bisa kita lepas ya. Lepas saja kabel ini. Lepas kabel ini. Terus bohlamnya ini kita buka ya. Kalau untuk dipakai di rumah, bohlamnya ini dibuka. Apabila kita pakai lagi di kebun, bohlam ini tidak terpasang, maka arus tidak akan mengalir ke di sini, di outputnya. Fungsi bohlam ini untuk memancing arus supaya bisa keluar di sini. Tapi jangan memakai balong biasa ya, harus yang begini. Lebih besar lebih bagus supaya arusnya lebih kencang lagi. Oke, cukup sekian dulu.